Terima kasih. Kembali lagi jumpa dengan saya Ihwal Praja di channel YouTube saya. Sudah sekian lama saya tidak mengisi channel YouTube saya. Akhirnya saya kembali, I'm back. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Ada beberapa pertanyaan dan beberapa permintaan yang mungkin kalau pertanyaannya bisa saya jawab langsung, akan saya jawab langsung. Kalau pertanyaan atau permintaannya tidak bisa saya jawab langsung, artinya harus menggunakan visualisasi, nanti akan saya bikinkan video. Nah, pada video kali ini merupakan video dalam rangka mencicil. Apa mencicil? Ada pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang ada di kolom komentar di video-video saya. Terima kasih Mas Muklis Kelautan. Pertanyaannya sempat membuat saya galau. Mau dijawab itu saya bukan ahlinya, mau tidak saya jawab tapi kok ada kesamaan. Jadi pertanyaannya adalah mengenai mawar pedoman. Bila kita berbicara tentang mawar pedoman, tentu itu tidak lepas dari peta laut. Sementara saya belajar adalah mengenai navigasi di darat. Tentu navigasi darat dan navigasi laut sangat jauh berbeda. Saya bukan dalam kapasitasnya menjelaskan apa dan bagaimana caranya menggunakan navigasi di laut. Tapi setelah saya browsing, searching, googling, lihat di YouTube, ternyata memang ada beberapa prinsip-prinsip navigasi darat yang bisa dipakai dalam navigasi laut. Kalau kita berbicara navigasi laut, navigasinya meliputi atau mencakup area yang sangat luas sehingga lengkung bumi sangat berpengaruh dan tentu akan berbeda dengan navigasi darat yang lingkup atau skupnya terbatas sehingga lengkung bumi dianggap tidak ada atau datar. Terus di mana prinsip-prinsip navigasi darat bisa dipakai dalam navigasi laut? Yang saya baca di internet, artinya hanya saya membaca di internet. Mungkin bila saya salah, saya minta maaf. Atau mungkin bila ada yang bisa menjelaskan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dalam navigasi laut itu ada yang namanya pelayaran datar. Pelayaran datar itu pelayaran yang masih menggunakan kenampakan-kenampakan alam yang ada pada peta dan ada pada lapangan. Dia masih menggunakan berupa gunung, berupa bangunan, semua simbol yang ada pada peta dan ada pada di lapangan. Itu artinya kapal atau perahu tersebut masih berada di sekitaran daerah pantai dan navigasinya tidak jauh, mungkin hanya antar pulau atau mungkin hanya ketika mau sandar. Seperti Labuan Bajo misalnya, itu kan daerahnya kepulauan. Nah, tapi walaupun kepulauan kan lingkup atau skupnya sempit. Dan pada pelayaran datar, prinsip-prinsip navigasi darat yang sudah saya pelajari bisa diaplikasikan pada pelayaran datar. Baik teman-teman, jadi ini adalah contoh dari sebuah peta laut daerah Labuan Bajo. Di sini juga terdapat yang namanya mawar pedoman. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu mawar pedomannya adalah ini. Pada mawar pedoman ini terdapat keterangan. Saya zoom. Jadi mawar pedoman ini sebagai pengganti dari diagram utara pada peta topografi. Ada utara sebenarnya yang sama dilambangkan dengan bintang, kemudian ada utara magnet yang dilambangkan dengan setengah anak panah. Hanya saja bedanya pada peta ini kita tidak melihat adanya utara peta. Kemungkinan IP atau ikhtilaf peta pada peta ini sangat kecil sehingga nilai tersebut diabaikan. Pada mawar pedoman ini juga terdapat informasi yang menunjukkan deklinasi. Saya zoom lagi. Ada 2 derajat 00 menit ke timur tahun 2010. Artinya apa? Berarti deklinasinya sebesar 2 derajat. Kita lihat ya, ternyata 2 derajat ya deklinasinya. Antara utara sebenarnya dengan utara magnet ada perbedaan sebesar 2 derajat. Kemudian ada keterangan lagi yang menyebutkan 30 detik ke timur. Saya belum paham sih artinya ini karena tidak ada keterangan lainnya. Tapi menurut saya ini adalah pergerakan tahunan dari magnet bumi. Artinya ini adalah variasi magnetis sebesar 30 detik ke timur per tahun. Penggunaan mawar pedoman ini selain sebagai pengganti diagram utara pada peta topografi juga digunakan sebagai alat bantu pengganti protraktor.
yaitu untuk mengetahui berapa derajat besaran sudut dari suatu titik menuju ke titik lain. Misal dari titik A menuju ke titik B. Bila kita menggunakan protraktor, tentu ini akan mudah. Kita tinggal tarik benang, ketemu derajatnya, beres. Atau kita juga bisa menggunakan kompas orientering, base plate kompas. Tinggal kita sesuaikan, ketemu derajatnya, beres. Tapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mawar pedoman ini sebagai pengganti protraktor. Semisal kita sudah memiliki dua titik A dan B. Kita berasal dari A, kemudian ingin menuju ke B menggunakan kapal laut. Pada video-video yang sudah saya lihat di YouTube, seorang navigator laut itu memiliki penggaris yang bertingkat sejajar seperti ini. Ada pengaitnya di sini, kemudian bisa digerak-gerakkan. Gunanya untuk apa? Adalah untuk menggerakkan atau meletakkan penggaris yang sudah sesuai dengan arah sudut yang kita ingin ketahui, kemudian kita sejajarkan, kemudian kita gerakkan untuk menuju ke tengah-tengah dari mawar pedoman ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi seperti ini. Misalnya sudah ketemu seperti ini, saya gerakkan ya. Sudah sampai di tengah. Kemudian kita tandai di sini. Saya zoom. Ternyata ketemu sebesar 50, 55, 57. Sebesar 57. Kita temukan sudut dari titik A ke titik B, ketemu sudut peta adalah 57 derajat. Kenapa saya sebut sudut peta? Karena ini ditemukannya pada peta. Kemudian, bila kita menggunakan perahu dari A ke titik B, tentu perahu tersebut menggunakan kompas. Maka nanti akan ditemukan besaran sudut kompasnya berapa untuk bearing atau dalam bahasa kelautan sudut baringan dari titik A ke titik B. Bagaimana kita memperoleh sudut baringan atau kita merubahnya? Prinsipnya sama dengan peta topografi di navigasi darat. Dari keterangan yang ini, 2 derajat. Bila kita gambarkan dengan diagram utara seperti pada peta topografi, 2 derajat. Sementara sudut baringan peta kita tadi adalah 57 derajat. 57 derajat. Dari sini terlihat, bisa kita logikakan, bila segini adalah 57 derajat, segini adalah 2 derajat, nah maka sudut kompasnya adalah ini, berapa derajat? Karena sudut kompas adalah sudut yang dibuat antara utara magnet dengan sasaran. Jawabannya adalah 55 derajat. Jadi 57 derajat dikurangi 2 derajat, hasilnya 55 derajat. Maka sudut baringan pada peta ini, bila kita menggunakan perahu, maka kompasnya harus mengarah ke sudut 55 derajat. Bisa dipahami sampai sini ya. Gimana jika ada permasalahan seperti ini? Jadi Mas Muklis hanya menuliskan saja 1 derajat 27 menit ke timur. Peta dibuat tahun 1985. Kemudian variasi magnetisnya adalah 3 detik ke barat. Maka yang dimaksud Mas Muklis adalah ini deklinasi. Ini variasi magnetis. Kalau saya gambarkan pada diagram utara, maka hasilnya akan seperti ini. Kenapa utara magnet berada di sebelah kanan? Karena ada keterangan timur. Kalau seandainya ini B atau barat, maka utara magnetnya ada di sebelah kiri. Sebesar 1 derajat 27 menit. Kemudian peta dibuat tahun 1985.
kemudian sekarang ini tahun 2022. Berapa tahun ini? 37 tahun. 37 tahun dikalikan variasi magnetis 3 detik. Berarti 37 dikali 3. 7 kali 3 1 2, 3 kali 3 9, tambah 2 11 detik. Kalau kita jadikan menit, tuh menit 41 detik. Bukan 41 tapi 51 detik ke barat. Artinya apa? Pergerakan magnet bila ini tulisannya ke timur, tentu akan ke timur, semakin ke timur. Tapi karena ini keterangannya ke barat, dia akan ke barat, ke kiri. Bila sekian ini adalah 1 derajat, maka pergerakannya ini hanya 1 menit 51 detik. Ya, kira-kira sebesar ini. Yang bergerak adalah utara magnet sebesar 1 menit 51 detik. Maka akan tercipta deklinasi terbaru di tahun 2022. Kalau ini tahun 1985, ini tahun 2022. Ini adalah utara magnet di tahun 1985, ini adalah utara magnet di tahun 2022. Pertanyaannya adalah berapa besar deklinasinya? Nah, maka dari diagram ini secara logika kita bisa mencarinya. Jika sebesar ini adalah 1 derajat 27 menit, kemudian berkurang 1 menit 51 detik, maka berapa? Bila melihat dari diagram ini kita bisa menghitungnya. 1 derajat 27 menit dikurangi 1 menit 51 detik. Ini 0, pinjam 1 ke sini jadi 60. 60 dikurangi 51, 9 detik. 27 sudah dipinjam 1, tinggal 26, diambil 1, 25 menit, 1 derajat. Maka akan tercipta deklinasi terbaru di tahun 2022 sebesar 1 derajat 25 menit 9 detik. Maka di tahun 2022, kalau boleh saya gambar ulang diagram ini, hasilnya akan menjadi seperti ini. Deklinasinya sebesar 1 derajat 25 menit 9 detik. Bila persoalannya sama seperti tadi, kapal kita akan berlayar dari titik A ke titik B sebesar sudut petanya tadi ditemukan 57 derajat, maka berapakah besar sudut kompas yang harus dituju oleh kapal? Berarti ini. Dari sini juga kita bisa langsung menghitungnya, yaitu bila segini saja adalah 57, segini adalah 1 derajat 25 menit 9 detik, maka ini 57 derajat dikurangi 1 derajat 25 menit 9 detik. Saya lengkapi ya biar mudah. Oke. 0 kurangi 9, 0 detik kurangi 9, pinjam 1 dari sini 60. 60 kurangi 9, 51 detik. 0 pinjam sini, jadi 60 menit. 60 menit tadi sudah dipinjam 1, tinggal 59 menit. 59 menit dikurangi 25, 34 menit. 57 derajat sudah dipinjam 1, tinggal 56, berarti ini 55 derajat. Maka perahu kita atau sudut baringan kapal kita pada kompasnya harus mengarah ke arah besaran sudut 55 derajat 34 menit 51 detik. Demikian Mas Muklis Kelautan jawabannya. Mungkin jawaban saya bisa membantu. Baik, demikian tadi
Jadi saya juga sekalian ikut belajar mengenai navigasi laut, mengenai mawar pedoman. Terima kasih Mas Muklis, berkat jenengan saya belajar navigasi laut. Kemudian apabila ada pertanyaan yang lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Apabila saya ada salah-salah kata dalam pengistilahan di dalam navigasi laut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya masih awam dan belajar. Saya hanya mencoba mempraktekkan prinsip-prinsip navigasi darat yang digunakan di navigasi laut. Karena pada dasarnya saya masih sedikit belajar mengenai navigasi laut. Saya sebelumnya mendalami di navigasi darat. Akhir kata, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan salam.